Sayang kalau ya, terima kasih. Silakan dilanjut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matin wa kafi mazidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Profesor Dr. Aceng Rahmat, MPD, dan Ustadz Hambali selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran. Yang saya hormati pula teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu via Zoom meeting pada siang menjelang sore hari ini. Pada siang menjelang sore hari yang cerah ini, saya Aisyah sebagai moderator dari kelompok 1 mata kuliah Al-Quran ingin mempresentasikan mengenai materi yang telah kami kelompok 1 sama-sama cari. Di kelompok 1 ini saya tidak sendiri, ada saya. Sorry, Aisyah Afan. Mungkin anti tujarribi bilughatil arabiyyah ya li al-ibtida faqat. Untuk permulaannya boleh menggunakan bahasa Arab dulu ya, nanti isi boleh menggunakan bahasa Indonesia supaya ada variasinya ya teman-teman ya. Ini sebagai sarana juga untuk praktek. Ya. Nah, Tafadhali. اسمحوا لي أنا من فرقة الأولى في الفرقة الأولى أنا وزميلتي وهي الزهراء وأمنية أقتاف يعني في هذا الدرس أنا وزميلتي س س س س س ستتكلم ب ستتكلم ستتكلم عن علوم القرآن. ما هي علوم القرآن؟ نحن بحث الآن في هذا الدرس. Next. Bahasa apa next? في terlalu للزهراء تفضلين. Syukur Uci atas kesempatannya. Jadi pembahasan yang pertama itu ada arti dari ulumul Quran. Dari arti ulumul Quran ini kita menemukan ada 3 definisi dari ahli yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ini ada dari mana al-Quran yang menjelaskan bahwa definisi dari ulum Quran itu ialah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi sebab turunnya, pengumpulan dan urutan-urutannya, mengetahui tentang ayat-ayat Makkiyah dan juga Madaniyah, nasikh dan mansuknya, mahkam dan mutasyabih, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Lalu dari pendapat Al-Zarqani, mengartikan ulum Quran adalah beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, susunannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, tafsirnya, kemukjizatan, nas dan mansuknya, penolakan dari hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, dan sebagainya. Lalu dari pendapat yang terakhir dari Ali Asy-Syabuni, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulumul Quran ialah pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan kitab yang mulia ini dari segi turunnya, pengumpulannya, penertibannya, pembukuannya, mengetahui sebab turunnya, Makkiyah dan Madaniyahnya, nasikh dan mansuknya, muhkam dan mutasyabihnya, dan lain-lain pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan dari ketiga definisi tersebut,
sama-sama menjelaskan tentang bagaimana pengumpulan dan penertiban dan segi turunnya dan pembukuan Makkiyah Madaniyahnya, dan apa ya, membolehkan gitu untuk ilmu-ilmu lain itu masuk ke dalam ulumul Quran. Lalu selanjutnya sejarah dan latar belakang disampaikan kepada Aisyah maksudnya. Oke, selanjutnya ada subbab mengenai sejarah dan latar belakang ulumul Quran. Bagaimana ulumul Quran atau ilmu Al-Quran yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Alia itu berkembang. Sejarahnya itu istilah ulumul Quran itu muncul pada abad ketiga, tapi ada khilaf ulama atau perbedaan pendapat para ulama bahwa pada abad kelima lah istilah ulumul Quran ini baru muncul. Gitu. Kemudian untuk latar belakang ulumul Quran sendiri itu pada masa Rasulullah SAW hingga ke Khalifahan Abu Bakar dan Umar gitu. Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan atau disebarkan dan dihafal oleh para penghafal Quran itu hanya sebatas dari mulut ke mulut gitu, belum dibukukan atau belum dibukukan secara resmi. Nah, kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini kaum muslimin itu sudah maksudnya orang Arab itu sudah mulai bergaul gitu bersama orang-orang yang non-Arab gitu. Nah, karena inilah Khalifah Utsman bin Affan mengkhawatirkan gitu Al-Quran itu berubah apa namanya isinya gitu, isi yang sempurnanya itu seperti karena lahjah orang Arab maupun non-Arab itu berbeda-beda. Jadi Khalifah Utsman bin Affan itu juga eh, jadilah nanti itu ilmu tajwid gitu. Ilmu tajwid kenapa Al-Quran ada apa namanya, tanda bacanya gitu. Kemudian sampai pada masa Khalifah Utsman Al-Quran secara bertahap dibukukan dan disebarkan. Kemudian pada masa Khalifah Ali, ia memerintahkan Abu Aswad Adu Ali untuk meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab atau An-Nahwi gitu. Boleh dilanjut, akan dilanjutkan oleh Amelie. Terus selanjutnya perkembangan dari ulumul Quran. Dan dari awal dari abad kedua setelah fase kodifikasi itu pada masa ini mulai dibukukannya hadis-hadis dengan bab-bab yang bermacam-macam, termasuk pula yang berkaitan dengan tafsir. Sebagian ulama mengumpulkan riwayat dari Rasulullah tentang tafsir Al-Quran, sahabat maupun tabi'in. Nah, di abad kedua ini para ulama memberikan prioritas kepada penyusunan tafsir, sebab tafsir merupakan induk dari ulum Al-Quran. Lanjut di abad ketiga, selain tafsir dan juga ilmu tafsir, para ulama menyusun pula beberapa ilmu Al-Quran yang diantaranya ilmu asbab an-nuzul, ilmu nasikh wa al-mansukh, ilmu qiraat dan fadhail Al-Quran, ilmu maki wa al-madani, al-hawi fi ulum Al-Quran. Di abad keempat, mulai disusun ilmu gharib Al-Quran dan beberapa kitab ulum Quran dengan memakai istilah ulum Quran. Lalu di abad kelima mulai disusun ilmu i'rab Al-Quran dengan satu kitab. Di samping itu, penulisan kitab ulum Al-Quran juga masih terus dilakukan oleh ulama-ulama masa kini. Lalu di abad ke-6 Hijriah, di samping terdapat ulama yang menuliskan pengembangan ulum Al-Quran, juga terdapat ulama yang mulai menyusun ilmu mubahamat Al-Quran. Lalu di abad ke-7, ilmu-ilmu Al-Quran terus berkembang dengan mulai tersusunnya ilmu majaz Al-Quran dan ilmu qiraat. Di abad ke-8, muncul beberapa ulama yang menyusun ilmu-ilmu baru tentang Al-Quran, sedangkan penulisan kitab-kitab ulum Quran juga terus berjalan. Nah, di abad ke-9 dan juga di permulaan abad ke-10, makin banyak karangan yang ditulis ulama tentang ulum Al-Quran. Pada masa ini, perkembangan ulum Al-Quran juga mencapai kesempurnaannya.
Lalu di abad ke-14, setelah memasuki abad ke-14 ini, bangkitlah kembali perhatian ulama dalam penyusunan kitab-kitab yang membahas Al-Quran dari berbagai segi. Kebangkitan ini diantaranya dipicu oleh kegiatan ilmiah di Universitas Al-Azhar Mesir, terutama ketika universitas ini membuka jurusan-jurusan bidang studi yang menjadikan tafsir dan hadis sebagai salah satu jurusannya. Ada sedikit pengembangan tema pembahasan yang dihasilkan para ulama pada abad ini dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Pengembangan itu diantaranya berupa penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa ajam. Untuk bab selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Materi berikutnya adalah objek pembahasan ulumul Quran. Objek pembahasan ulumul Quran itu banyak sekali versinya dari berbagai pendapat ulama. Nah, kami di sini menulis yang menurut T.M. Hasbi Asyidikti. Jadi menurut beliau ada 17 cabang yang cabang objek pembahasan ulumul Quran. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada ilmu mawatin an-nuzul, itu tuh yaitu ilmu yang menerangkan tempat-tempat turunnya ayat Al-Quran. Lalu yang kedua ada ilmu tawarikh al-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan dan menjelaskan masa turunnya ayat dan tertib turunnya. Lalu yang ketiga ada ilmu asbab al-nuzul, dia menjelaskan tentang sebab-sebab yang melatar belakangi sebuah ayat turun. Terus ilmu qiraah berikutnya, dia menjelaskan tentang macam-macam baca Al-Quran, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Lalu yang kelima ada ilmu al-tajwid, yaitu ilmu tentang cara membaca Al-Quran, tempat memulai dan pemberhentiannya dan lain-lain. Lalu yang keenam ada ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang makna kata-kata atau lafal yang ganjil dan yang tidak lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari. Lalu yang ketujuh adalah ilmu i'rab Al-Qur'ani, yaitu ilmu yang membahas tentang kedudukan suatu lafal dalam kalimat atau ayat, begitu pula dengan harokatnya. Lalu yang kedelapan ada ilmu wujud wa al-nazarir, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang lafal-lafal dalam Al-Quran yang memiliki banyak arti dan menerangkan makna yang dimaksud pada suatu tempat. Lalu yang kesembilan ada ilmu ma'rifah al-muhkam wa al-mutasyabbih, yaitu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat yang dipandang muhkam dan ayat-ayat yang dianggap mutasyibah. Lalu yang ke-10 ada ilmu naksih wa al-mansuh, yaitu ilmu yang menerangkan tentang ayat-ayat yang dianggap mansuh oleh sebagian ulama. Yang ke-11 adalah ilmu badai Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang keindahan susunan ayat-ayat Al-Quran, serta menerangkan aspek-aspek kesusastraan Al-Quran, serta ketinggian balaghahnya. Lalu yang ke-12 adalah ilmu ijaz Al-Quran, yaitu ilmu yang secara khusus membahas tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Lalu yang ke-13 adalah ilmu tanasub ayat Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang kesesuaian suatu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Lalu yang ke-14 adalah ilmu aqsam Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang arti dan tujuan sumpah Tuhan dalam Al-Quran. Lalu yang ke-15 ada ilmu amsal Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu yang ke-16 ada ilmu jidal Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk debatan yang dikemukakan dalam Al-Quran yang ditujukan kepada segenap kaum musyrikin dan kaum lainnya. Lalu yang ke-17 ada ilmu adab tilawah Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang segala aturan yang harus dipakai dan dilaksanakan oleh umat muslim dalam membaca Al-Quran. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Alia dan Amelia atas pemaparan materinya. Oke. Kemudian berlanjut ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab.
Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai Ulumul Quran atau materi yang telah kami bahas, boleh menggunakan fitur raise hand atau langsung saja on mic dan setelah saya silakan sebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, kepada Akhi Albi disilakan. Ya, terima kasih. Syukron, Ukti Aisyah atas kesempatannya. Sebenarnya ini bukan agak melenceng ya, tapi lumayan berkaitan dengan materi ini. Cuman mau nanya, kira-kira apa tuh tadi? Apa sih perbedaan antara ulumul Quran dengan tafsir Al-Quran? Kira-kira ada nggak sih kaitan atau hubungan dari tafsir Al-Quran dengan ulumul Quran tersebut? Syukron. Oke, terima kasih Akhi Albi atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan. Saya masih silakan. Ya, kepada Akhi Yahya disilakan untuk menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Aisyah telah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Yahya, izin bertanya terkait sejarah pengumpulan Al-Quran. Eh, di dalam makalah tertulis bahwa Utsman memerintahkan supaya mereka berpegang pada mushaf induk dan membakar mushaf lainnya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Utsman memerintahkan untuk eh, membakar mushaf-mushaf lainnya? Apakah terdapat perbedaan antara mushaf induk dengan mushaf yang dipegang oleh kaum muslimin lainnya? Dan jika memang terdapat perbedaan, mengapa pada zaman Rasulullah di mana beliau masih hidup, kenapa belum apa namanya ada perintah dari beliau SAW dalam mengumpulkan Al-Quran? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung lagi terlebih dahulu. Mungkin apabila ada yang memiliki pertanyaan lagi, masih saya silakan satu lagi. Atau kalau tidak, izinkan saya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, mungkin tidak ada ya, jadi hanya dua pertanyaan dari Albi dan Yahya. Izinkan saya dan teman-teman kelompok saya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Albi Hazimi. Tadi pertanyaannya perbedaan ulumul Quran dan ilmu tafsir ya, Zimi, benar? Ya, sama keterkaitan mereka itu dua-duanya. Ya, jadi kan setelah kami berdiskusi, ulumul Quran itu kan kumpulan ilmu-ilmu ya. Nah, tafsir itu salah satunya. Jadi istilahnya ulumul Quran itu sebuah induk dari semua cabang ilmu. Nah, dia punya istilah kayak anak-anaknya atau cabangnya. Nah, salah satunya itu ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir itu apa sih? Nah, ilmu tafsir itu kayak pembahasannya khusus buat penafsiran ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi kalau misalnya ilmu Quran kan induknya, ilmu tafsir tuh kayak lebih spesifik atau khusus daripada ilmu Al-Quran. Karena kan dia bagian dari ilmu Al-Quran ya, jadi istilahnya ilmu Quran tuh kayak kalau dalam sebuah itu dia luarnya gitu. Nah, dia yang ilmu tafsir dia kayak dagingnya. Jadi lebih dalam pembahasannya dan lebih spesifik. Nah, kalau misalnya kita mau menafsirkan Al-Quran, apa namanya? Jadi dia harus tahu ilmu Al-Quran dulu sebelum ke ilmu tafsir. Karena ilmu Al-Quran tuh dia induknya. Jadi kita harus tahu kupasnya dulu baru ke dalamnya. Paham nggak, Jimmy? Jadi diibaratkan sebuah buah ya. Iya, betul. Kalau misalnya pusing. Nah, mungkin kalau misalnya masih kurang jelas, Ustadz Hambali atau Ustadz Aceng bisa bantu menjelaskan nanti atau menambah. Ya, syukron, Ukti Amel. Iya, sama-sama, Afwan. Ya, dilanjut dulu sampai selesai, nanti kita ikut berkomentar ya di akhir ya. Ya, Baik, baik Ustaz. Ustadz. Oke, terima kasih Amel karena telah menjawab pertanyaan dari Helbi, dan terima kasih Albi atas pertanyaannya. Kemudian izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Yahya. Oke, tadi pertanyaannya itu mengenai kenapa Al-Quran belum dibukukan pada zaman Rasulullah gitu. Kenapa pas zaman Khalifah Utsman bin Affan baru dibukukan gitu. Untuk itu ada beberapa alasan gitu kenapa di zaman Rasulullah, maksudnya pas Rasulullah masih ada itu belum dibuka. Yang pertama itu adalah karena Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur gitu, dan itu yang saya baca itu memakan waktu 23 tahun dalam eh, apa turunnya wahyu Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW gitu. Kemudian pada zaman Rasulullah itu juga tadi udah disebutkan bahwa Al-Quran itu masih diriwayatkan secara lisan gitu. Nah, tapi ada juga mungkin beberapa yang eh, kita tahu sendiri Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis gitu. Jadi para sahabat yang bisa membaca dan menulis itu juga pas Rasulullah masih ada itu belum dibukukan ya. Tapi mungkin beberapa sudah ditulis, tapi belum ada kertas yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebuah buku yang utuh gitu, sebuah buku yang sempurna gitu. Eh, Aziz juga pernah dengar bahwa dulu Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma dan lain sebagainya, pelepah pohon kurma dan lain sebagainya gitu. Kemudian, kemudian tadi ada juga pertanyaannya, kenapa pada saat mau membukukan itu apa mushaf yang lama dibakar? Iya gitu nggak Adli? Oh iya benar. Oke, izin sebentar ya soalnya di sini lagi azan. Mohon maaf ya Ustaz.
Oke, melanjutkan yang tadi, sebelum yang dibakar itu, ini ada tambahan dari Prof. Aceng itu menghilangkan khilafiyah gitu. Ada kaidah bahwa salah satu fungsi khalifah adalah menghilangkan khilafiyah yang terjadi di tengah-tengah umat gitu. Karena pada terus juga Aisyah juga pernah dengar sepengetahuan Aisyah itu bahwa pada zaman Rasulullah kan banyak penghafal Al-Quran gitu. Kemudian para penghafal Al-Quran itu setelah Rasulullah tidak ada atau setelah Al-Quran itu sudah benar-benar turun semua karena wahyunya ada dari Rasulullah gitu, para penghafal Al-Quran ini sedikit demi sedikit gugur gitu di medan perang. Kemudian terjadilah apa namanya inisiatif dari Khalifah Utsman bin Affan untuk membukukan Al-Quran tersebut gitu. Jadi menjadikan Al-Quran itu abadi di dalam buku tersebut. Gitu. Kemudian ada ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai Al-Quran yang ada sebagian ayat Al-Quran yang termansuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Artinya, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Al-Baqarah ayat 106 gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kenapa dibakar gitu, Pak, pada zaman itu, untuk itunya saya juga kurang ngerti. Mungkin ada maksudnya khilaf gitu. Mungkin nggak dibakar atau mungkin bagaimana gitu. Tapi apa namanya maksudnya eh, setelah pada zaman Utsman bin Affan tuh Al-Quran baru sepenuhnya concern dibukukan gitu. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah terjawab, Adli? Iya, cukup terjawab. Terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Ya, Afwan. Oke. Em, mungkin sudah karena pemaparan materi dan diskusi kita pada sore hari ini sudah selesai dan semua pertanyaan juga sudah terjawab. Saya akhiri. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan serta antusias bertanya kepada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan teman kelompok 1 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Hamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazilan ala takdim min al-fariq al-awwal ya. Terima kasih takdim ya, ya. Presentasi yang bagus, al-jamil min hadzal fariq ya, referensinya juga luas ya, bagus. Terima kasih. Secara umum ya, penyampaiannya sudah bagus, dari sisi materi juga udah bagus, cara merespons semuanya juga sudah bagus. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh kelompok berikutnya ya teman-teman ya. Ini jadi role model nih kelompok 1. Dan jangan pernah ragu untuk mencoba menggunakan bahasa Arab khususnya di hal-hal yang teknis ya teman-teman ya, kayak semacam mengawali, kemudian mengakhiri, ataupun ya yang sifatnya teknis. Tapi kalau sudah mendalam, bolehlah kita ke bahasa Indonesia, alias apa sih, menggunakan dua bahasa ya, bilingual. Ya, syukran. Kemudian iya tadi tanggapannya sudah bagus sih, tidak perlu minta tanggapan saya, juga sudah langsung sama Prof. Aceng secara langsung ya, dikonfirmasi, bagus sekali. Prinsipnya tafsir itu ya bagian dari ulumul Quran, termasuk bahasa Arab juga sama gitu. Cuman di abad modern ini namanya ilmu bahasa Arab ya, ilmu tata bahasa Arab. Dulu itu bagian dari ilmu
nahwu ya, nahwu sorof atau i'rabul Quran yang kemudian membentuk menjadi nahwu, sorof, kemudian memperhatikan yang lain-lainnya, jadilah memperhatikan perkembangan ilmu linguistik lainnya ya, jadilah ilmu bahasa dan sastra Arab ya di abad modern. Makanya kemudian Kemenak itu teman-teman, Kemenak itu ya, itu tidak mengeksklusifkan PAI itu menjadi guru PAI gitu. Jadi guru PAI itu adalah guru bahasa Arab, guru fikih, guru tafsir itu maksudnya bukan guru tafsir, alumni ya, maksudnya yang punya background pendidikan S1-nya itu ilmu agama Islam, bahasa Arab, apakah pendidikan atau bahasa, yang penting bahasa Arab, tafsir, itu tuh bisa menjadi guru PAI teman-teman. Nomenklatur terbaru itu nggak sesempit mentang-mentang ada guru PAI lantas ijazah S1-nya PAI. Enggak, itu luar biasa itu teman-teman. Jadi kita tidak fokus di ranah bahasa Arab saja ya, atau di pendidikan bahasa Arab saja. Kita juga bisa ke PAI. Karena kajian PAI itu sangat berkaitan erat dengan bahasa Arab. Waktu saya ke Qatar itu ada istilah Al-Quran atau agama Islam itu dengan bahasa Arab itu tidak bisa terpisahkan seperti koin gitu. Kal kirs, teman-teman tuh kirs, ada istilah kirs. Kirs itu piringan, bisa juga terjemahnya tuh koin, bisa juga kaset kirs itu. Seperti koin, satu sama lainnya saling melengkapi ya. Jadi kita lihat deh presentasi yang tadi tuh bagus ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyiapkan materi pada hari ini. Saya tampilkan dulu nih. Oh, maaf sebentar. Saya ingin, bisa presentasinya dikirim lagi teman-teman yang tadi tuh di grup WhatsApp ya. Ya, bisa Ustaz sebentar. Saya ingin men-challenge nih teman-teman nih, bidang mana tuh dari ulumul Quran yang bisa digarap oleh mahasiswa PBA ya. Ini bagus ini. Jadi ada 14 ya, Masya Allah. Ulumul Quran, salah satunya tafsir ya, akhi ya, salah satunya tafsir. Nah, ini bagus sekali teman-teman nih, luar biasa. Dan i'rabul Quran ya, i'rab ya. Ya, ini kira-kira kita bisa menganalisa nih teman-teman nih dari pembagian ini nih. Kok syukron aja. Ini bagus sekali nih. Kira-kira di wilayah ini mana nih yang menjadi concern bahasa Arab ya? Kira-kira ini bisa kita pilih nih mana yang concernnya bahasa dan non bahasa ya secara khusus. Ini ilmu mawatin an-nuzul. Kira-kira sesuai nggak nih teman-teman? Ini masuknya ke Islamic Studies ya. Ini. Ini juga sama. Ini juga sama tentang nuzul Quran semua nih ya. Nah, ilmu kiroah ini berkaitan, tapi kiroah yang dimaksud itu yang kiroah, perbedaan kiroah Al-Quran ya, bukan konten kiroahnya. Ilmu tajwid ya sebenarnya berkaitan, tapi nggak begitu erat ya. Gharabil Qur'an, Gharibul Quran atau Gharaibul Quran. Nah, ini nih nomor 7. Ya, Arabul Quran ya. Ini nih Gharibul Quran itu karena bahasa Al-Quran itu
mengadaptasi berbagai lahja-lahja kabilah-kabilah di Timur Tengah, teman-teman. Jadi ada yang bacaannya aneh kayak semacam majreha, kok nggak majroha gitu ya. Itu salah satu dialek Timur Tengah. Ya. Kayak semacam orang orang Syam. Teman-teman tahu nggak Syam itu modernnya sekarang di mana? Syam. Syam modern menjadi apa sekarang? Karena sekarang tuh udah banyak perubahan. Hijaz udah nggak ada, Syam udah nggak ada gitu ya. Apalagi sekarang modernnya menjadi apa gitu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Karena nanti akan berkaitan dengan kiroah ini. Syam. Jangan katakan Syams ya. Kalau Syams itu matahari, tapi kalau Syam itu ada wilayah di Timur Tengah dulu terkenal dengan eh, Biladus Syam ya. Ada yang tahu teman-teman Biladus Syam itu di mana? Syria, Ustaz. Ya? Syria, Ustaz. Iya, salah satunya betul. Suriah. Terus apa lagi? Tuh. Palestina, Ustadz. Ya, terus ada dua lagi, ada 4 sekarang. Libanon, Iya benar, satu lagi. Yordania, bener gak, Ustaz? Iya benar itu 4 ya. Masih bentar ya Mas Willy. Jadi Syam modern itu dari Yordania dulu, itu kan dari Saudi. Saudi kan melewati Yordan, Lebanon, Suriah, baru Palestina ya. Itu wilayah itu tuh akhiran-akhirannya itu banyak teman-teman. Eh, makanya misalkan apa ya? Jami'eh gitu. Jami'eh, Mustasfeh. Jadi ke aja semua akhirannya itu. Itu jadilah ada imalah itu ya dari wilayah sana, dari wilayah Syam. Ya terus ya ini ya. Kemudian ada ini teman-teman nih, ada Badia ini nih, Badaia atau Badia dan I'jazul Quran. Ini nih berkaitan dengan apa nih? Dengan gaya bahasa stilistika ya. Ini ya, kemudian yang lain ya Jidal, Amsal ini Amsal dan Aksam ini kajian linguistik nih teman-teman nih Amsal nih. Ya, ya ada yang berkaitan dengan ilmu bahasa secara apa ya persentasenya tinggi, ada yang rendah gitu ya. Ada yang kecenderungannya eh, kesejarahan gitu dan eh, apa namanya eh, studi studi tentang keislaman secara murni ya. Ya, ini semuanya Masya Allah ya berkaitan dengan studi bahasa Arab teman-teman. Secara khusus ini i'rabul Quran ya. Nanti di zaman ini i'rabul Quran ini masih di zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, ketika ya ya benar ketika berpindah ke zaman pertengahan, abad pertengahan nanti akan muncul eh, apa namanya? Ilmu nahunya ya, nahu dan sorof. Ya, luar biasa ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah ya kiroah ya cara baca Al-Qur'an juga ya. Iya, iya, ya semacam itu ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya lagi ya di zaman Utsman bin Affan ya terjadi modifikasi Al-Qur'an, terjadi pembakaran itu demi menghilangkan kekhilafiahan ya. Khilafiyah karena masih ada yang sebenarnya dari zamannya Abu Bakar itu induknya sudah ada.
Kemudian dari induk itulah dikodifikasi menjadi mushaf yang sudah sifatnya tuh sudah lembar-lembaran ya, bukan lagi dalam bentuk tulang dan daun ya. Itu dia. Jadi ya terjadi pembakaran tuh jangan dianggap negatif ya temen ya. Itu positif ya, tidak lain itu dari Allah ya. Akhirnya Al-Quran sampai sekarang masih terpelihara. Inna nazalna dzikra wa inna wa inna nahnu lahu lahafizun ya. Ya, tidak lain dari situ teman-teman ya. Jadi jangan dianggap negatif ya pembakaran. Kalau mungkin tidak terjadi pembakaran, ditemukan ternyata berbeda dengan induk, masalah lagi kan gitu. Ya, yang paling terpenting itu bukan di mashaf, pengumpulan mashaf ya, tapi Al-Quran itu sudah ada di kepala gitu teman-teman. Itu para hufadzul Quran itu tidak terputus. Coba bayangkan dari zaman Nabi sampai sekarang di Indonesia banyak sekali hufadzul Quran, coba luar biasa. Masih sekarang. Jadi di Kemenak terjadi laporan berapa kali itu ada Al-Quran cetakan tahun berapa berbeda, ya itu langsung gampang diverifikasi karena hafidnya banyak banget ya di Indonesia ini ya. Itu mudah sekali bagi kami ya, bagi orang Indonesia, hal-hal cetakan-cetakan Al-Quran yang kok beda, itu gampang sekali verifikasinya. Ya, Masya Allah. Mungkin jutaan ya hufadzul Quran di Indonesia ini. Yaitu salah satu bukti bahwa Al-Quran itu memang bukan ciptaan, maksudnya bukan karangan Nabi Muhammad seperti yang dikatakan oleh Barat, tapi betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya itu ya teman-teman ya. Ya, nanti teman-teman ini bisa membuat semacam tulisan-tulisan, apakah bentuknya eh, esai atau apapun yang berkaitan dengan bahasa Arab dengan Al-Quran ya, bisa menggunakan tadi tuh klasifikasi ilmu-ilmu Al-Quran ya, mulai dari nuzul sampai ke adab tilawahnya ya. Ya, baik itu dari saya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan dari sini, silahkan. Nanti teman-teman nih fokusnya di di ulumul Quran ini. Nanti ke depan teman-teman tuh bisa fokus ke I'jazul Quran, di Bada' Al-Quran gitu ya, di Amsal Al-Quran, ya apalagi di I'rabul Quran, ya itu nanti bisa teman-teman follow up ya menjadi tulisan yang bisa mengaitkan antara konteks kekinian dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Aduh, tadi teman-teman ikut acara ini nggak? Ikut acara kuliah umum nggak teman-teman? Tadi pagi tuh. Ikut Ustaz. Iya itu sangat-sangat bagus sekali itu ya, luar biasa. Saya kagum sekali tuh teman-teman bisa tuh ambil materinya dari situ, itu sangat relevan sekali dengan mata kuliah kita sekarang ini, itu kajian Al-Quran dan dikaitkan dengan ilmu bahasa ya. Luar biasa, luar biasa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya, seperti itu yang benar. Agak-agak lupa saya Ustaz. Syukran jazilan ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, dzikra di sini adalah Al-Qur'an maksudnya ya. Dan kamilah yang menjaga itu ya. Makanya setiap generasi ke generasi itu nggak ada kekosongan
kekosongan dari hufadzul Quran ya selalu ada, selalu ada. Makanya di sini nih ada nggak yang hafid Quran? Kalau ada yang hafid Quran, udah langsung deh saya kasih fast track ya. Itu salah satu ya janji Allah ya salah satunya menciptakan atau melahirkan orang-orang hafid Quran. Ya baik, silakan teman-teman ada diskusi dari sini silakan. Jadi jangan pernah apa namanya ya, jangan pernah tidak mengaitkan ilmu mata kuliah kita yang kita pelajari ini, jangan pernah tidak mengaitkan dengan bahasa Arab ya teman-teman, karena prodi kita adalah pendidikan bahasa Arab. Al-Quran adalah salah satu objek kajian kita. Di Al-Quran itu semuanya ada, mulai dari apa sih, kajian linguistik, ya, kajian apa lagi? Kajian gaya bahasa, semuanya ada. Kajian agama, kajian misalkan perbandingan, itu semuanya bisa ya teman-teman. Pokoknya kalau menulis itu pede aja teman-teman. Yang penting tuh ada objek kajiannya dan teman-teman paham cara apa menggunakan metodologi penelitiannya ya. Nah itu itu ada challenge dari Ustadz Aceng teman-teman nih. Allah itu kan esa. Kenapa ini kok pakainya kata ganti orang jamak teman-teman? Kalau begini kan nanti bisa berdebat ini gitu kan. Allah kok esa tapi nahnu, kalau nahnu Allahnya banyak gitu kan. Coba teman-teman nih challenge dari Ustadz Aceng. Ada yang ingin menerima challenge ini? Apa maksudnya coba? Luar biasa Ustadz Aceng. Wah, diem semua nih. Diem semua lagi memikirkan atau bagaimana nih? Boleh teman-teman coba. Itulah bahasa Arab itu ya luar biasa teman-teman. Aduh, kelamaan tuh akhirnya Ustadz Aceng kasih kisi-kisinya tuh. Luar biasa Ustadz Aceng ya. Akhirnya manggut-manggut nih Ustadz. Iya luar biasa ya. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, tapi dengan kekuasaannya itu tidak serta-merta tidak menggunakan logika gitu ya teman-teman ya. Semuanya bisa dilogikakan ya. Ilmu agama Islam. Termasuk itu kejadiannya misalkan ada orang ilmuwan tuh ya, seperti ya kita sebutlah Deddy Corbuzier itu kan menurut saya orang yang sangat logik, orang yang sangat logik ya. Itu salah satunya. Kenapa kok ditanya kenapa kok memeluk Islam? Alasannya tuh karena Islam tuh paling logika ya teman-teman ya. Karena semuanya tuh ya dokumen-dokumen apapun yang berkaitan dengan agama Islam, maksudnya dokumen-dokumen yang sudah dibakukan oleh ulama abad pertengahan ya, dari para sahabat abad pertengahan, itu semuanya logik semua ya, kecuali ulama-ulama yang mungkin sampai sekarang juga ya, ya, ya kecuali yang misalkan yang ulama-ulama zaman sekarang yang masih baru belajar ya kadang suka membuat
hal-hal yang bikin kita terkejut ya. Kadang itu perlu diverifikasi lagi ya yang seperti itu ya. Tapi produk-produk agama Islam dari zaman sahabat sampai abad pertengahan itu semuanya logik semua teman-teman. Logik semua. Iya, itu dia luar biasa teman-teman. Ini sebelumnya ada yang bertanya-tanya nggak ini? Inna nahnu nih, kenapa menggunakan nahnu teman-teman? Ini juga Ustadz ini bisa nih kita telisik ini. Kenapa menggunakan nazzalna? Ada tasydid di zat zainya. Ini ada yang sudah ngambil nahu 2 teman-teman. Nahu 2, sorof 2. Udah ada yang ngambil mata kuliah sorof 2 belum? Halo? Sudah Ustaz. Nah, ini sudah belajar ini mazid, ya sulasi mazid sudah ya. Ini teman-teman juga bisa Ya. telusuri nih. Kenapa pakai nazalna, bukan anzalna? Kalau itu inna anzalna fi lailatul qadr gitu. Nah, ini pakainya nazalna gitu. Itu juga teman-teman. Al-Quran tuh diksinya tuh akurasinya tuh tepat gitu 100%. Padahal ilmu bahasa itu menurut apa namanya? Menurut ya kajian modern itu akurasi. Jadi ada ilmu terjemah, ilmu apa namanya tuh ya? Interpreter ya, interpreter itu menginterpretasi. Itu pakainya persentasenya, keakurasi terjemahnya tuh berapa persen. Kadang melenceng di antara 90 sampai 100 gitu ya. Ada. Tapi kalau Al-Quran tuh pemilihan diksinya tuh akurat banget teman-teman. Gitu ya. Itu salah satu yang bikin melemahkan bangsa Arab zaman dahulu ya. Kaum kafir Quraisy tiba-tiba di abad pertama ya sejak Rasulullah eh, wafat itu tiba-tiba seantero Arab gitu kan. Arab kan hanya di dulu kan hanya di antara Mekah dan Madinah atau Hijaz. Nah, hanya berselang 1 abad 2 abad itu langsung dari Maroko sampai Yaman itu seluruh Jazirah Arab menjadi Muslim semua. Itu gara-gara karena mereka eh, paham kan dengan bahasa Arab ya. Tuh. Apa beda anzala dan nazala? Ini Ustaz Aseng nazala yang tasydid ya. Apa bedanya tuh? Kenapa kalau di sini pakainya nazalna? Kenapa kalau yang di Al-Qadar inna anza kadang Allah menggunakan diksi nazala, kadang juga menggunakan kata anzala ya. Itu kalau teman-teman belajar sorof, baik maksudnya fi'il sulasi yang maksudnya mengikuti pola fa'ala dan af'ala itu sama-sama menjadi perlu maf'ul. Dan kalau misalkan sudah transitif menjadi maf'ulnya maf'ul ada 2 gitu ya, double maf'ul. Sama-sama gitu. Tapi kenapa Allah memilih eh, jenis yang berbeda gitu. Ini perlu kajian juga nih teman-temannya. Bisa tuh nanti di membuat makalah boleh juga menggunakan makalah membuat artikel ilmiah nih. Misalkan judulnya adalah penggunaan kata anzala dan nazala dalam Al-Qur'an. Itu dibuat tulisan menarik tuh. Mhm. Oh, ya, nazala.
Ah, iya. Apa bedanya ya? Iya. Ya, baik teman-teman ya. Em, ini mungkin ada teman-teman yang pernah tahu nih apa perbedaan anzala sama nazala. Ini sebetulnya dari kalau kalau hanya berpedoman dari sisi tata bahasa aja itu eh, biasanya nggak begitu ngena ya. Ini perlu semacam tafsir juga ini, semacam tafsir tafsir lugawi ya, kayak semacam tafsir lugawi itu kayak semacamnya tafsir Jalalain ya. Itu bisa nih teman-teman. Ya, baik teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Oh, luar biasa Ustadz Aceh. Nah, kalau Nazala ini sudah tafsir teman-teman, sudah kelihatan ya. Luar biasa Ustadz, syukron. Ini sama-sama artinya menurunkan teman-teman. Tapi kalau anzala langsung. Kalau nazala berangsur-angsur ya. Ya, ini kalau dipakai dalam kajian linguistik saja, ini nih hanya terbatas pada ya kalau misalkan nazala, nazal tuh minal sayyarah. Terus kata-kata nazala mengikuti pola anzala dan nazala itu kita hanya mengetahui oh kalau mengikuti pola af'ala dan fa'ala perlu objek gitu. Tapi kalau melihat tafsir ini menjadi seperti ini teman-teman. Ya, luar biasa. Ustaz Aceng, syukran jazilan ya Ustaz. Makanya kalau teman-teman mendapat Lailatul Qadar itu kan teman-teman dapat apa namanya dengan ayat yang merupakan jawaban itu duluan mana? Asbabun nuzulnya ya. Iya, 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 siap-siap. Hmm. Iya, 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 iya. Antara sebab dan akibatnya duluan mana? Ya, kalau misalkan kita di bulan Ramadan ya itu kan jelas ya Allah akan memberikan kita 1.000 kebaikan ya 1.000 malam ya. Satu malam lebih baik dari 1.000 malam ya. Inna anzalna fi lailatul qadar alfi min alfi syahr 1.000 bulan ya 1.000 bulan bukan 1.000 malam. Ya, artinya kita ada kesungguh-sungguhan gitu. Itu duluan mana antara jodoh dan pertemuan. Ya Ustadz Aceng ya. Masya Allah. Solusi lebih dulu mana daripada masalah. Masya Allah. Ini sudah filsafat sekali ya Ustadz ya. Ya, ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Hmm.
Ini teman-teman nih, kalau solusi tuh lebih dulu mana daripada masalah? Coba dari penjelasan Ustadz Aceng nih teman-teman. Ini Masya Allah nih, maksudnya sosok seperti Ustadz Aceng nih yang selalu memotivasi kami nih. Selalu ada kata-kata yang bikin kita termotivasi ya. Ini teman-teman nih, coba nih. Ini kata-kata Ustadz Aceng yang terakhir ini. Solusi lebih dulu daripada masalah. Kira-kira teman-teman paham nggak? Duluan mana jadinya masalah dengan solusi itu? Lebih dulu mana masalah dengan solusi itu? Lebih dulu mana? Ini luar biasa nih. Kalau udah paham mah, teman-teman langsung tergugah nih. Tapi kayaknya teman-teman lagi mikir nih. Coba salah satu di Apa antara. Ustaz? Iya, iya Putra nih. Duluan mana Putra? Maksud dari Pak Kalau dari Aceng. ada dua perspektif nih Ustaz. Ya udah, sebutkan dua perspektif. Misalkan kalau dari segi agama kan tidak mungkin Allah menyerahkan masalah tanpa solusi ya. Jadi Allah udah pasti ada solusinya duluan gitu daripada masalah. Karena dia Hmm, menurunkan masalah kepada kita. Kalau luar biasa. dari segi agama ya. Luar biasa. Terus, Kalau dari segi logika pasti duluan masalah. Nggak mungkin hmm, masalah muncul kan, baru kita cari solusi kan. Nggak mungkin hmm, kita cari solusi dulu sebelum ada masalah, nggak mungkin. Itu namanya hmm. nyari-nyari masalah. Ya, ya, bagus ya penjelasan Akhi Putra ini. Artinya teman-teman, kita tuh jangan takut itu loh menghadapi masa depan ya. Jangan takut menghadapi apapun gitu loh. Ini luar biasa ini. Karena sebetulnya Allah tuh sudah mendesain gitu loh, sudah memberikan solusi-solusi. Jadi ada masalah dikit langsung lembek, apalagi yang laki-laki ya. Ada satu masalah langsung nangis. Ya Allah gitu. Emangnya Allah nggak menciptakan, maksudnya sudah tidak mungkin menciptakan masalah tanpa ada solusinya tuh tidak mungkin ya. Ya itu seperti itu. Sebagai solusi dari semua masalah. Masya Allah Ustaz Aceh luar biasa. Hmm. Konteksnya ya, konteks ayatnya ya Ustaz Aceng ya. Ya seperti itu. Jadi tergantung konteksnya. Nanti Al-Quran tuh ada yang bahasanya nazzalnal Quran, ada yang anzalnal Quran ya. Kalau di sini kan nazzalnal Quran ya, Quran di situ maksudnya sih zikro itu. Tapi ada lagi di ayat yang lain yang menggunakan anzal. Nah itu tergantung konteks ya. Tergantung konteks. eh, Tadi tuh duluan mana sebab dan akibatnya ya. Ya Ustaz, luar biasa Ustaz Aceng. Masya Allah, kita masih dibimbing Ustaz Aceng ya. Luar biasa Ustaz. Syukran jazilan ya Ustaz. Ya, baik ya. Itu teman-teman sekalian ya. Di sini teman-teman yang, nah pada Lailatul Qadar itu Quran diturunkan sekaligus. Masya Allah. Mm-mm. Makanya pakainya anzal, anzalna ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu. Hu-nya itu adalah Al-Quran ya. Tapi di redaksi lain, Nazzalna. Wah ini menarik nih teman-teman nih. Waduh, ini maksudnya Ustadz Aceng ini hanya, ini ya Prof ya, hanya pemantik Prof ya. Ini teman-teman bisa follow up teman-teman. Masya Allah ini menggetarkan jiwa ini. Kalau teman-teman paham ini luar biasa. Artinya redaksi Al-Quran itu beda-beda.
Ya, ini mematahkan tuduhan-tuduhan macam-macam gitu kan. Eh, kok begini, kok begini, kok begini, ya itu teori manusia gitu. Tapi Allah tuh nggak mau diatur-atur. Maksudnya redaksi Al-Quran tuh kata yang tadi disampaikan waktu tadi pagi sama kita di kuliah umum. Al-Quran tuh nggak mau diatur-atur dengan teori-teori manusia gitu. Semuanya ada penjelasannya teman-teman ya. Luar biasa, luar biasa. Gitu, teman-teman nanti bisa di follow up ini jadi artikel, jadi tulisan-tulisan yang menarik ya. Inna anzalnahu, inna anzalna fi lailatul qadr ya. Dalam satu malam sekaligus Al-Quran diturunkan. Tapi kalau misalkan inna nazalna dzikra itu secara berangsur-angsur. Logika manusia, logika. Iya betul Prof. Jadi memang begitu teman-teman ya. Makanya ada dua sudut pandang ya teman-teman ya. Tapi jangan pernah deh kita mengecilkan ya, atau mengkerdilkan mentang-mentang kita memiliki logika berpikir yang sudah mapan, kita tuh kadang suka mengkerdilkan apa-apa yang di Al-Qur'an itu naudzubillah min dzalik ya. Jangan pernah beranggapan seperti itu, nanti menjadi liberal ya teman-teman ya. Menjadi liberal. Pernah juga tuh terjadi perselisihan pendapat tentang ya macam-macam ya. Intinya kita berpegang pada eh, logika Al-Quran, teosentris dan antroposentris. Ya, itu antroposentris itu manusia ya, Prof, maksudnya ya. Yang teosentris itu apa sudut pandang ketuhanan. Antroposentris itu sudut pandang manusia ya, Prof. Masya Allah, ilmunya luar biasa nih Prof Aceng. Iya, jadi seperti itu teman-teman ya, logika Allah dan logika manusia. Ya. Nanti teman-teman nih banyak nih, kalau misalkan sudah punya logika berpikir yang sudah mapan, nanti teman-teman tuh akan, eh, karena kita Muslim, pasti kita mengkaji Al-Quran. Nanti akan kesandung tuh, maksudnya bukan kesandung, akan beririsan logika berpikir kita dengan Al-Quran. Seperti misalkan nih, mohon maaf, kayak semacam eh, B.J. Habibie itu kan sebetulnya Prof. B.J. Habibie ini bidangnya adalah ilmu antariksa ya, pesawat terbang. Tapi beliau juga kan semangat tuh selalu mengait-kaitkan apapun dengan Al-Quran ya, karena orang yang sudah berpikir mapan itu selalu takjub dengan Al-Quran ya. Kita yang masih punya logika sederhana, apa-apa yang ada di Al-Quran itu belum ngena gitu. Tapi kalau teman-teman semakin tinggi logika, semakin tinggi ilmu kita, semakin kita membaca Al-Quran itu semakin seperti banyak diberikan hidayah, banyak diberikan semacam tausiah-tausiah, ya langsung halus, langsung lembut hati kita gitu ya. Makanya kita tuh dituntut untuk mencari ilmu setinggi-tingginya gitu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin kita memahami Al-Quran itu semakin tinggi pula gitu. Tapi kalau kita ilmunya rendah, logika berpikir kita rendah, ya kita membaca Al-Quran juga ya segitu-gitu ya. Makanya pahalanya orang yang memahami Al-Quran dengan tingkatan tinggi itu pahalanya tinggi juga. Ya, ya baik teman-teman sekalian ya, itu luar biasa diskusi kita pada hari ini. Prof Aceng ya memantik kita dengan eh, apa informasi yang sangat-sangat berharga ya, luar biasa. Ini terkait sekali dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan terkait dengan yang tadi itu kuliah umum ya, kuliah umum dengan Ustadz Dimyati. Ustadz Dimyati
dosen di UIN Surabaya. UIN Surabaya atau UIN Jawa Timur ya. Ya, baik teman-teman, itu dari kami. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan. Masih ada waktu. Ini teman-teman hari ini ya bikin soal ya. Nanti teman-teman yang lainnya itu menjawab soal di LMS, nanti soal akan dibuat ya. Akan saya create hari ini. Teman-teman yang lain silakan menjawab di sana ya. Tentunya teman-teman yang Ustaz. partisipan yang menjawab. Ya, silakan Putra. Untuk teman-teman kelompok 1 belum bisa upload ke LMS ya, Ustaz? Untuk Ya, materi. kirim aja ke saya ya. Dan Baik. saya yang menguploadnya. Jadi biar teman-teman bisa memfollow up terus gitu kan. Materi-materi yang sudah disampaikan itu semuanya terangkum di LMS gitu. Baik hasil record, hasil kerja teman-teman, tugas. Jadi di akhir semester itu saya verifikasinya mudah gitu. Verifikasinya mudah tiap-tiap individu, ketercapaian studinya sampai di mana itu di LMS. LMS itu sangat-sangat luar biasa ya, penemuan abad modern, salah satunya itu LMS ini teman-teman. Makanya teman-teman tuh coba dalami LMS ya teman-teman ya. Itu sayang kalau ada guru tidak menggunakan LMS, itu sayang sekali. Padahal kekuatannya sangat luar biasa. Bukan untuk kuliah online aja, tapi juga untuk kuliah, untuk pembelajaran yang sifatnya klasikal, itu sangat membantu administrasi, ya, memudahkan melacak progres teman-teman. Ya baik, silahkan ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin disampaikan, silahkan. Ingin bertanya lagi, Ustaz? Ya, Akhi Maulana, Akhi Putra ya. Untuk soal itu yang buat kelompok sendiri atau Ustaz? Kelompok. Kelompok yang buat. Lalu teman-teman yang lain yang menjawab gitu. Iya, benar. Nanti juga jangan hanya membuat soal, tapi ada jawabannya juga. Bikin soalnya aja tapi nggak ada jawabannya. Ya. Ini untuk dalam pembuatan arti. Ya, silakan lanjut. Untuk pembuatan soal, deadline-nya kapan, Ustaz? Langsung teman-teman, jangan ditunda-tunda. Jangan pernah menunda teman-teman. Untuk jumlah soalnya, Ustaz, dibebaskan atau ada maksimal? Kalau esai 5, kalau pilihan ganda 10. Ya. Pasti, Ustaz. Apaan? Ya, itu di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sebetulnya jalan itu sudah ada sebelum ada kemauan. Ya, Masya Allah, ini Prof. Aceh yang selalu ada kata-kata motivasi ya yang bikin kita tergerak nih teman-teman. Baru kelihatan setelah ada kemauan itu muncul. Ya benar sekali. Benar sekali. Ya nggak mungkin kan kita ada kemauan dan bergerak tuh. Nggak mungkin kalau misalkan nggak ada jalan kan teman-teman. Artinya jalan tuh sudah ada gitu kan. Artinya kembali lagi seperti itu, solusi itu sebenarnya sudah ada gitu. Solusi sudah ada. Makanya tuh saya tuh Ustadz Aceh ya dan teman-teman sekalian, saya tuh kamu tuh anaknya rajin gitu, anaknya sungguh-sungguh. Kamu tuh sudah sukses gitu. Sudah sukses. Jadi jangan sampai kesuksesan itu orang yang sudah kaya raya, sudah menjadi profesor doktor gitu. Ya, belum tentu ya. Maksudnya kalau sudah, kadang ada yang sudah menjadi misalkan kaya raya, tapi kaya rayanya itu dari kaya raya yang hal-hal yang
yang tidak halal gitu ya. Misalkan ada yang sudah jadi anggota DPR RI tapi dengan cara-cara yang keliru gitu-gitu. Itu kan menurut kita itu bukan sukses, tapi sukses itu dari kesungguh-sungguhan. Ada anak yang masih mahasiswa tapi punya kesungguhan. Kata saya, kesuksesan itu udah di tangan kamu kata saya. Tapi kalaunya masih subuh malas gitu ya, mengerjakan tugas enggak. Kata saya, kamu tuh udah gagal gitu, udah gagal teman-teman. Ya itu dia. Eh, saya tuh teman-teman nih, ini izin nih Prof Aceng. Saya tuh dulu kan ya Prof Aceng, ya mungkin Prof Aceng juga nggak pernah menyangka gitu. Saya tuh bukan mahasiswa yang menonjol Ustadz Aceng dulu. Maksudnya biasa-biasa aja teman-teman. IP saya juga nggak begitu tinggi gitu. Tapi syukurnya saya tuh bisa kompetitif dengan teman-teman yang lain gitu di setelah saya lulus gitu-gitu. Ya saya tuh hanya punyanya satu modal yaitu punya kesungguhan aja teman-teman. Kalau dari sisi yang lain-lain, Masya Allah, ya banyak yang lain yang lebih baik gitu. Setelah lulus dari UNJ tuh, saya tuh banyak keajaiban-keajaiban teman-teman yang mungkin di antara angkatan saya tuh tidak pernah merasakan keajaiban-keajaiban seperti saya gitu. Jadi saya tuh IP-nya rendah, tapi saya tuh berhasil masuk di sekolah-sekolah yang standarnya internasional coba. Kompetitifnya luar biasa itu masuk di sekolah itu. Tapi saya berhasil menjadi anggota di sekolah yang berstandar internasional itu gitu. Itu tiga yang menurut saya kompetitifnya luar biasa. Di Al-Izzah teman-teman bisa klik ya, Al-Izzah International Islamic Boarding School, di Tursina Islamic International Boarding School, sama di Al-Azhar ya. Sama di Al-Azhar. Al-Azhar nggak begitu kompetitif sih, tapi saya termasuk prestisius juga ya masuk ke situ. Terakhir saya dites TOEFL bahasa Inggris, itu TOEFL saya tinggi teman-teman, 450 waktu itu lumayan tinggi. Dan TOEFL Arab saya itu 610 teman-teman. 610 itu superior itu karena di atas 600 itu udah tinggi sekali. Untuk teman-teman bisa daftar ke luar negeri itu menggunakan TOEFL Arab atau diangkat menjadi Serdos itu 500 aja cukup itu teman, 500 sertifikasi dosen ya. Saya kan dosen nih, supaya mendapatkan sertifikat Serdos itu minimal 500. Saya itu 610 gitu. Orang-orang tuh pada kaget tuh, Hamali banyak amat. Nah, itu modal modal saya tuh kesungguh-sungguhan teman-teman. Kesungguh-sungguhan tuh jangan sampai terputus, terus istiqomah terus gitu. Jadi teman-teman yang lain, seangkatan saya itu hanya fokus di kajian bahasa Arab dan ilmu agama Islam. Saya itu supportnya adalah di samping juga bahasa Arab dan linguistik, saya tuh memahami ilmu ini nggak bakalan dipahami tanpa bahasa Arab, tanpa kemampuan bahasa Inggris dan teknologi. Jadi saya pahami dua ini aja nih, bahasa Inggris dan teknologi. Jadi saya tuh bisa mengembangkan software, bisa paham software, bisa langsung memahami apa teknologi-teknologi pembelajaran. Makanya begitu masuk UNJ menggunakan teknologi apa nih? Saya langsung nyetrum gitu, Ustaz. Dan begitu dites nih teman-teman nih, tes ASN, saya itu paling tinggi gitu, nomor satu di antara yang lain-lain. Karena yang lain-lain itu rata-rata hanya bisa bahasa Arab saja, sementara untuk ASN di Kemendikbud, dalam hal ini UNJ juga, itu persyaratannya bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Inggrisnya itu paling tinggi di antara yang lain, teman-teman. Akhirnya ketolong di situ gitu. Jadi teman-teman nih miliki kesungguhan. Dan satu lagi nih teman-teman nih, salah satu keajaiban saya itu karena saya itu orangnya punya kesungguh-sungguhan, saya itu teman-teman ya, anaknya orang miskin, teman, miskin banget. Miskinnya itu bukan miskin biasa, miskin sungguh-sungguh.
yang orang miskin sungguh-sungguh tuh untuk makan besok tuh apa gitu, itu miskinnya miskin sungguh-sungguh teman-teman. Tapi kalau misalkan gajinya di bawah UMR, yaitu miskin biasa tuh, yang makannya sederhana, itu miskin biasa. Tapi kalau miskin betulan tuh untuk besok tuh makannya apa, itu miskin sungguhan. Nah, saya itu miskin sungguhan. Tapi saya tuh punya kesungguh-sungguhan gitu ya, yang istiqomah, yang orangnya juga percaya diri aja. Saya itu sekarang jodoh kan, yang namanya jodoh kan sekufu nih teman-teman. Jodoh itu sekufu ya teman-teman, kan belum menikah nih. Nanti kan teman-teman mungkin nih rata-rata teman-teman saya itu yang menikah tuh jodohnya tuh ya karena guru bahasa Arab lagi, atau guru sesama guru. Jodoh saya itu teman-teman seorang dokter spesialis paru-paru yang bapaknya itu direktur Pertamina, ibunya itu direktur, maksudnya seorang dokter spesialis juga radiologi, yang kakeknya itu seorang profesor di Unhas gitu loh, seorang alumni UGM gitu loh. Itu kan naudzubillah min dzalik, kan katanya sekufu, tapi satu orang miskin yang ketemunya itu sama orang yang hebat gitu loh. Tapi kenapa ini definisinya sekufu gitu? Saya tuh menjawabnya, saya tuh punya kesungguhan gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman miliki aja kesungguhan, teman-teman tuh akan dipertemukan dengan orang yang sama kualitasnya, bukan dari sisi apa namanya latar belakang apa segala macam, itu kualitasnya, kualitas orangnya yang dimaksud kufu itu. Kan kalau ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang lain menjelaskan kufu itu ekonominya sama, kemampuan pendidikannya sama. Nah, kalau kasusnya saya itu bisa menabrak teori itu gitu. Saya dari sisi pendidikan, saya tuh pendidikannya ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, istri saya tuh pendidikannya S1 di UI kedokteran, S2 di UI kedokteran juga, terus studi di Amerika, mendapatkan PNS di rumah sakit gitu kan, karena orang kesehatan. Nah, ketemunya sama saya gitu. Yang S1, S2 bahasa Arab gitu. Nah, itu teman-teman maksudnya kesungguhan. Orang yang punya kesungguhan itu, benar kata Ustadz Aceng, itu ada jalannya teman-teman. Nggak pernah orang yang punya kesungguhan itu berhenti, deadlock gitu, berhenti. Nggak begitu. Dia selalu ada. Saya awalnya memahami teknologi itu kan sulit sekali, tapi kan saya kursus itu teknologi di BINUS teman-teman. Ada kuliah online, namanya pengembangan website. Saya kuliah online itu selama 1 semester, itu paham tuh apa bedanya MOOC, apa bedanya LMS, apa bedanya e-learning, bagaimana mengembangkan itu ke dalam pembelajaran. Itu bermanfaat untuk kuliah S3 saya teman-teman, karena rata-rata alumni pendidikan bahasa Arab S2-nya ya teman-teman saya yang S2 pendidikan bahasa Arab nggak paham istilah itu. Rata-rata studinya itu studi tentang Al-Quran, studi tentang pengalaman di pesantren, disertasinya itu ya. Nah, saya tuh lain sendiri. Saya menggunakan MOOC gitu, pembelajaran bahasa Arab menurut sudut pandang Jack Richard gitu, dengan pendekatan komunikatifnya Chomsky dan De Saussure. Itu kan judulnya sangat menantang gitu. Akhirnya judul saya itu langsung diterima gitu. Kalau teman-teman yang lain yang kajiannya itu datar-datar aja, itu untuk lolos menjadi judul disertasi itu susah gitu. Susah diterima oleh Kaprodi. Itu teman-teman ya, saya tuh sebagai senior lah ya, karena saya S1 bahasa Arab. S1 bahasa Arab dari S1 beasiswa teman-teman, bukan biaya sendiri. Jadi betul-betul karena betul-betul miskin gitu. Nah, S2 saya juga ada beasiswa juga, saya itu S2 dari LPDP teman-teman, saya itu dapat LPDP, tapi LPDP bukan LPDP 100%, LPDP-nya LPDP biaya tugas akhir ya. Ya insya Allah ya teman-teman,
yang merasa saya ini biasa aja gitu. Itu pokoknya kalau punya cita-cita, Ustadz Aceng udah sampaikan, kalau udah punya cita-cita terus istiqomah itu. Istiqomah teman-teman, pasti tercapai. Ustadz Aceng saya tuh punya cita-cita pengen menjadi tenaga pengajar, atau saya tuh cita-cita saya pengen bekerja hanya di sekitar Rawamangun aja. Karena saya tuh udah menjadi orang Rawamangun sejak tahun 2010. Saya tuh cita-cita saya nggak mau deh bekerja di luar Rawamangun. Jadi saya tuh bekerja di Rawamangun itu dari tahun 2010, Ustaz. Di Al Azhar Rawamangun gitu. Termasuk di Stay Indonesia di Klender, itu kan nggak jauh. Nah, terakhir ini di UNJ. Jadi emang nggak keluar dari Rawamangun semuanya. Masya Allah. Dan itu orang-orang pada kaget ya, kok Hambali bisa bergabung di UNJ, padahal untuk masuk menjadi SDM di UNJ itu Masya Allah teman-teman. Kompetitifnya luar biasa teman-teman. Orang-orang dari sana, dari Padang, maksudnya dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, itu pada pengen menjadi SDM di sini. Jadi saya kompetitifnya dengan mereka tuh. Kan orang DKI jarang sekali yang ingin melamar di Jambi, di Kalimantan, di Papua tuh kan Kemendikbud juga ngebuka tuh SDM di sana. Itu tuh yang melamar di sana nggak ada, maksudnya sedikit sekali. Tapi yang melamar di DKI ini di UNJ, Masya Allah banyak sekali. Dan alhamdulillah yang diterima saya orang Rawamangun juga gitu. Padahal yang melamar di sana orang Jawa Tengah, Jawa Timur, orang Padang itu banyak sekali. Tapi bersyukurnya ini saya ikut melamar dan saya orang sini, alhamdulillah jadi deket gitu ya, nggak perlu istilahnya tuh pindah-pindah gitu teman-teman. Itu ya teman-teman ya sedikit motivasi ya teman-teman ya. Intinya yang bersungguh-sungguh itu memang sudah sukses ya teman-teman, sudah sukses. Makanya man apa tuh jada wajada, man jada istilahnya tuh bukan man jada ya jiddu gitu, bukan fi'il mudore ya, tapi memang fi'il madi gitu. Kalau memang teman-teman udah punya kesungguhan, itu memang sukses itu gitu, sudah sukses di situ gitu. Bukan pakai fi'il mudori, tapi memang fi'il madi ya. Teman-teman udah bersungguh-sungguh, artinya teman-teman tuh sudah sukses. Ya, syukron jazilan ini sudah untuk mengisi waktu aja karena teman-teman sudah nggak ada komunikasi nih, nggak ada interaksi. Jadi saya ngomong aja sendiri Ustadz Aceng izin ya. Tapi mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat teman-teman, dan Ustadz Aceng ini betul-betul inspirasi saya ya. Sejak saya dulu masih unyu-unyu ya, lebih unyu-unyu dari kalau lihat teman-teman sini kelihatan sudah intelektual Ustadz Aceng. Waktu saya mah nauzubillah kurus banget saya tuh. Kurang makan. Kalau ini mah udah kelebihan makan, ini udah bergizi, insya Allah mikirnya pun semakin semakin maju, semakin mantap lah. Kalau orang yang kurang makan, kurang gizi kan mikirnya juga capek tuh. Mikirnya loadingnya lama, tapi orang yang gizinya banyak itu mikirnya tuh nggak begitu lama ya, langsung dek paham gitu ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum diakhiri, wah Ustadz Aceng nih mumtaz. Syukran Ustadz, karena saya tuh dulu sebagai tenaga pengajar di sekolahnya Ustadz Aceng di SMK Garuda ya Ustadz, SMP dan SMK Garuda ya Ustadz Aceng ya. Aduh, terima kasih banyak Ustadz Aceng yang melalui pintu ini juga ya. Alhamdulillah saya bisa sampai sekarang ini. Salah satunya didikan dan gemblengan Ustadz Aceng dan keluarga ya di SMP SMK Garuda. Iya Prof, saya tuh cita-citanya usia 52. Saya hitung gitu Prof. Saya hitung di perhitungan angka kredit yang sudah di-share sama Ustadz Syarif. Itu ternyata sekian tahun, kayaknya saya 52 Prof. Saya targetnya tuh bisa menjadi Prof itu. Insya Allah Prof, doanya teman-teman sekalian juga ya. Jadi harus ada target nih.
Nih, saya tuh sudah menarget nih teman-teman nih. Saya tuh di usia 52, 54 tuh saya jadi prof gitu. Nah, teman-teman juga nih yang masih semester 5, kira-kira tuh di usia berapa teman-teman sudah menjadi apa gitu. Saya tuh dulu tuh di usia 35 saya tuh harus menjadi dosen. Saya tuh jadi dosen swasta di usia 32. Nah, ini menjadi dosen negeri di usia 35. Nanti di usia 52 tahun saya sudah menjadi prof. Jadi kalau sudah ada targetan-targetan seperti itu tuh, teman-teman tuh ada istiqomahnya, dan istiqomah ini harus didukung oleh usaha-usaha yang realistis gitu teman-teman. Istiqomah itu harus didukung oleh usaha-usaha yang realistis. Kayak semacam saya nih, kursus bahasa Inggris coba. Karena saya punya cita-cita menjadi dosen. Karena dosen itu mustahil kalau nggak bisa bahasa Inggris gitu. Oke, dosen ada yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya yakin deh ininya nih, kenaikan pangkatnya lama. Karena bagaimanapun artikel-artikel jurnal internasional itu harus berbahasa Inggris gitu. Nah, karena saya bisa bahasa Inggris, saya yakin itu mudah gitu. Karena saya nih menulis artikel jurnal Sinta 2 udah gampang banget sekarang, udah tahu kuncinya. Terus saya belajar teknologi gitu, belajar menulis ya, karena itu dia ada target-target yang iya, amin Prof. Iya itu ini insya Allah Prof, doakan Prof ya. Ya baik teman-teman, itu dari saya, dan doakan ya kami semua termasuk Ustadz Aceng senantiasa menemani kita, dan insya Allah Ustadz Aceng juga diberi kesembuhan ya. Dan doa teman-teman semua, para ustadz dan ustadzah yang ada di PBA diberikan kesuksesan ya, karena kesuksesan mereka itu adalah kesuksesan teman-teman juga. Baik teman-teman, ini sudah melewati waktu yang sudah ditentukan. Apakah sebelum ditutup ada pertanyaan? Bebas, bebas aja ini, karena setelah ini nggak ada kuliah lagi, bebas aja ya jadinya ya, nggak dikejar-kejar waktu jadinya nih. Apa Ustaz? Mau nanya lagi. Oh iya silakan, waduh Putra nih rajin bertanya Ini nih. Yang lain gimana nih? ini terkait dengan sistem pembuatan soal Ustaz. Kita Oke. langsung buat di LMS atau kirim soal ke Ustaz? Harus ke saya, karena yang berhak membuat soal tuh guru ya di situ. Kirim ke saya, baru saya Lewat 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 aja. lewat Ustaz. Baik. Ya WA grup ya, atau Japri. Japri aja ya, kalau WA grup nanti lewat Tadi jawab jawabannya. situ. Japri aja ke saya ya teman-teman ya. Karena sistem LMS itu tidak memberikan hak kepada siswa untuk meng-create soal. Yang diberikan hak meng-create soal itu adalah yang statusnya teacher di situ. Ya, teacher itu di sini saya dan Ustadz Aceh, pengampu mata kuliahnya. Oke, baik. Yang lain ini bagus nih Putra nih, selaku ketua, inisiatifnya tinggi. Apa-apa yang belum paham langsung tanyakan, itu bagus ya teman-teman ya. Ustadz Afwan, terkait soalnya itu dibuat pakai Word atau GForm gitu Ustadz. Word aja. Jangan GForm ya teman-teman ya, Word aja ya. Jadi saya tuh ada aplikasi cara mengenerate secara cepat gitu dari Word ke LMS. Jadi saya nih memindahkan soal dari Word tuh ke, misalkan soalnya ada 1000, dipindah ke LMS, paling perlu waktu berapa detik aja udah pindah ke LMS itu. Ada alatnya. Ustadz Murodi tuh nanya ke saya, Hambali, bisa nggak mindahin ini soal ke LMS? Kata saya, Ustadz Murodi, saya perlu waktu 1 menit, kaget. Iya Ustadz, karena saya ada alatnya, kata saya ada generatornya istilahnya tuh. Zaman sekarang tuh semuanya terbuka ya, makanya teman-teman tuh harus paham LMS. Teman-teman guru yang nggak paham LMS itu kasihan, dia tersiksa oleh administrasi. Tapi kalau udah paham LMS, beban administrasinya tuh pindah ke robot itu teman-teman, 90%-nya. Ya.
Jadi Word aja ya teman-teman ya. Nanti kasih tahu aja bentuknya pilihan ganda atau essay ya. Nanti kalau pilihan ganda ada formatnya yang harus diikuti agar si generatornya ini bisa membaca. Kalau soalnya itu nggak mengikuti format generator, nanti saya yang akan menyelesaikan, dan itu bikin capek ya. Jadi teman-teman aja yang dikasih tahu, si pembuat soalnya ya, yang dikasih tahu. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Ya maksudnya soal ini adalah menjamin para peserta yang lain itu betul-betul menyimak gitu kegiatan perkuliahan ini. Jadi dulu waktu kuliah tuh presentatornya ngomong aja, sementara yang lain tuh pada ngobrol-ngobrol gitu. Karena nggak ada ini feedbacknya gitu, jadi mereka songong gitu. Songong nggak mendengar. Harusnya kan kalau di kelas itu harusnya kan mendengarkan presentasi, jangan ngobrol. Nah, harusnya supaya mereka nggak ngobrol itu harus ada feedback. Feedbacknya adalah menjawab soal. Ya, baik teman-teman, ya silahkan. Cukup ya. Oke, kalau cukup nanti link link YouTube ya teman-teman, link perkuliahan ini tolong diupload di YouTube, dan makalah tadi udah semuanya, makalah presentasi dikirim ke grup ya, termasuk pembuatan soal itu dikirim ke saya, nanti saya yang mengupload, terus saya menginfo ke teman-teman kalau semuanya sudah ready di LMS ya. Wa iyakum ya Ustaz Aceng, syukran jazilan. Oke, baik teman-teman, sebelum ditutup sudah ada pertanyaan, silakan. Cukup ya, karena sudah jam 4:30 ya, sudah cukup sore dan kita belum sholat asar. Ya, syukran jazilan ala musyarakatikum wa nuqabilukum maratan ukhra fi usbu' al-qadim ya. Assalamualaikum. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.